Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Miss Ocha hari ini. Nah, untuk hari ini Miss Ocha mau berdongeng lagi tentang pelajaran dari Uhud di perang Uhud pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam buku Muhammad Ismail ini banyak sekali teladan-teladan Rasulullah yang bisa kita contoh untuk anak-anak. Nah, salah satunya yaitu pelajaran dari Uhud ini. Yuk kita simak kira-kira apa isinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di lereng Gunung Uhud, pasukan Muslim yang hanya tersisa 700 orang segera bersiap. Di antara mereka ada Rafi bin Khadij dan Samrah bin Junab, pemuda 15 tahun yang sebelumnya sudah diminta pulang ke Madinah karena masih terlalu belia. Rafi sangat ahli memanah, kata salah seorang sahabat. Tak mau kalah, Samrah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aku lebih kuat dari Rafi karena pernah mengalahkannya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mengizinkan Rafi dan Samrah ikut berperang. Hebat ya, meski masih muda, mereka membuktikan cinta mereka kepada Allah dan Rasulullah. Sebelum berangkat ke Uhud, ada sekelompok orang Yahudi yang ingin bergabung dengan pasukan Muslim. Mereka merasa terikat dengan perjanjian Madinah. Akan tetapi, Rasulullah SAW berkata, "Kita tidak akan meminta bantuan kaum musyrik untuk memerangi kaum musyrik lain." Rasulullah SAW membagi pasukan menjadi beberapa regu. Regu para pemanah ulung berjumlah 50 sahabat yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Mereka ditempatkan di atas regu. "Tetaplah di posisi kalian dan jagalah di sisi belakang. Jika kalian melihat kami menang, jangan sekali-kali turun dan mengikuti kami. Jika kalian melihat kami kalah dan syahid, jangan membantu kami." Sebuah pesan jelas dan tegas disampaikan Rasulullah SAW kepada pasukan pemanah. Bagus ya gambarnya. Mari kita lanjut. Sebelum perang berkobar, Rasulullah SAW menggenggam sebilah pedang. Beliau berkata, "Siapakah yang sanggup memenuhi tugas pedang ini?" Beberapa sahabat langsung berdiri untuk mengambil pedang itu. Lalu Rasulullah SAW memberikannya kepada Abu Dujana, seorang lelaki pemberani berikat kepala merah. Kaum perempuan turut berperang dalam perang Uhud. Di pasukan musyrik ada 15 orang perempuan ikut serta. Mereka dipimpin oleh Hindun binti Utbah. Di pasukan Muslim, Ummu Imarah adalah salah satu yang ikut bertempur dengan gagah berani. Masya Allah. Perang berkecamuk dengan sangat dahsyat, dipimpin para pahlawan Islam termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib, Abu Dujana, dan Mus'ab bin Umair. Kaum Muslim mampu memporak-porandakan musuh. Meski lebih unggul dalam jumlah pasukan dan peralatan perang, pasukan musyrik tetap terpojok. Mereka berlari pontang-panting meninggalkan medan perang. Mengetahui perang seakan sudah berakhir dan pasukan Muslim menang, sebagian pasukan pemanah turun dari bukit. Hanya Abdullah bin Zubair dan 9 pasukan pemanah yang tetap bertahan. "Aku tidak akan melanggar perintah Rasulullah SAW," kata Abdullah bin Zubair. Melihat regu pemanah turun, Khalid bin Walid, komandan pasukan musyrik, melihat peluang untuk kembali menyerang pasukan Islam dari belakang. Seakan serangan tak terduga itu memporak-porandakan pasukan Muslim. Posisi Rasulullah pun terancam. Bahkan hingga tersiar berita bahwa Rasulullah SAW sudah syahid serang pasukan musyrik. Di manakah Rasulullah SAW? Rasulullah SAW ada bersama para sahabat yang melindunginya. Beliau sudah berdarah hingga terluka.
Mus'ab bin Umair, dan 7 orang Ansor gugur ketika mereka menjadi tameng hidup untuk melindungi Rasulullah. Sa'ad bin Abi Waqqas dan Thalhah bin Ubaidillah berjuang mati-matian melindungi Rasulullah SAW. Tubuh Thalhah terkena belasan anak panah saat menggendong Rasulullah. Untuk melindungi di balik bukit pasir, Rasulullah pun bergumam, sudah seharusnya Thalhah masuk surga. Perang pun berakhir. Pasukan musyrik meninggalkan Uhud setelah mereka berhasil menemukan Rasulullah. Mereka sudah memenangkan pertempuran. Rasulullah amat terpukul melihat banyaknya sahabat yang gugur. Mus'ab bin Umair dan Hamzah bin Abdul Muthalib termasuk di antaranya. Hamzah syahid di tangan budak bernama Wahsy atas perintah tuannya, Zubair bin Mut'im. Wahsy dijanjikan imbalan akan dimerdekakan. Dia juga diiming-imingi hadiah dari Hindu binti Utbah, istri Abu Sufyan, sang panglima pasukan musyrik. Ibnu Mas'ud menceritakan, tak pernah kami melihat Rasulullah SAW menangis melebihi tangisan beliau terhadap kematian Hamzah dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Beliau menghadapkannya ke kiblat, kemudian beliau berdiri di depan jenazah dan menangis terisak. Saya menguburkan mendoakan jenazah sekitar 70 syuhada. Rasulullah kembali ke Madinah pada Sabtu petang. Esoknya, Ahad pagi, usai sholat subuh, Rasulullah bersiap kembali mengejar pasukan musyrik. Mereka sedang dalam perjalanan pulang ke Mekah. Beliau juga memerintahkan Bilal untuk menyampaikan perintah kepada pasukan. Tidak ada yang boleh ikut bersama kami kecuali yang kemarin berperang di Uhud, kata Rasulullah. Saat tiba di Madinah, Ibnu Sa'ad bin Mu'adz berlari menghampiri Rasulullah. Saat yang memegang tali kekang Rasulullah segera memperkenalkan ibundanya. Rasulullah kemudian mengabarkan kematian Amr bin Mu'adz, saudara laki-laki Sa'ad. Apa jawaban Ibnu Sa'ad? Selagi kulihat ada selamat, semua musibah yang menimpa ku anggap kecil. Subhanallah, ibunda hebat. Pantas saja anak-anaknya sahabat Amr dan Sa'ad bin Mu'adz. Masya Allah. Rasulullah belum lagi sembuh, luka yang dialami Rasulullah pun dan para sahabat tentu masih sangat terasa. Akan tetapi semua bersiap dan taat pada perintah Rasulullah. Mereka berangkat kembali untuk mengejar dan berperang dengan pasukan musyrik. Mereka mendirikan tenda di daerah Hamra'ul Asad. Kemudian mereka menyalakan api unggun besar sehingga musuh akan mengira jumlah mereka banyak. Seorang bernama Ma'bad al-Khuzai melewati daerah tempat pasukan muslim bermalam. Dia segera melaporkannya kepada Abu Sufyan, panglima pasukan musyrik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menusukkan rasa takut pada Abu Sufyan. Dia dan pasukannya segera pergi agar tidak dapat dikejar oleh pasukan muslim. Rasulullah SAW dan seluruh pasukan akhirnya kembali ke Madinah. Begitulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga harga diri kaum muslim. Pasukan musyrik begitu gentar. Pasukan muslim tetap terhormat karena tidak menyerah. Sekian cerita dari pelajaran perang Uhud kali ini. Jadi teman-teman di rumah, apakah sudah dapat menyimpulkan apa yang kita bisa dapat dari perang Uhud tersebut? Ya, betul sekali. Jadi kita sebagai umat muslim yang umat Nabi Muhammad SAW sudah sepatutnya, sudah sepantasnya kita percaya akan perintah dari Rasulullah. Sebab di perang Uhud saja yang tidak mengindahkan dan yang tidak mengingat menjalankan perintah
pada saat perang Uhud. Karena Rasulullah sudah bilang, menang ataupun kalah jangan turun bukit untuk menolong. Akan tetapi beberapa pasukan pemanah akhirnya turun untuk melihat kondisi peperangan di bawah bukit. Dan yang terjadi apa? Mereka malah celaka karena tidak mengikuti perintah Rasulullah SAW. Baik, terima kasih sudah mendengarkan dan mengenal cerita saya dari perang Uhud tersebut. Semoga dari cerita ini kita dapat mengambil hikmahnya, dan semoga keimanan kita kepada Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.